Hanya 4 orang sebenarnya yang menentukan siapa pemimpin kita di Bali. PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat. Dengar-dengar kabar, ada yang mencalonkan AWK sebagai gubernur Bali. Di akun Facebooknya, AWK juga minta dukungan rakyat Bali. Itu artinya AWK harus mendekati partai-partai sebagaimana disebutkan oleh Bapak Made Mangkupastika tadi. Kalau tidak didukung oleh partai, bisa juga melalui jalur independen. Menurut aturan yang berlaku, karena jumlah pemilih di Bali sekitar 3 juta lebih sedikit, AWK harus mengumpulkan 8,5% dari jumlah pemilih tersebut. Nah, apakah AWK dapat dukungan dari partai atau berhasil mengumpulkan KTP sejumlah sebagaimana yang diatur oleh ketentuan yang berlaku? Ya, kita tunggu bagaimana kenyataannya nanti. Nah, sambil menunggu apa yang kira-kira terjadi, kira-kira cocokkah AWK jadi gubernur? Menurut analisis dari para pakar, orang yang mau menjadi pemimpin, ya katakanlah setingkat gubernur, harus memiliki beberapa modal. Misalnya antara lain uang, modal intelektual, modal sosial. Artinya, ia sudah cukup dikenal oleh masyarakat, sudah pernah duduk di lembaga politik. Nah, semua itu dimiliki oleh AWK. Sebagai kilas balik, mari kita dengar beritanya. Arya Widokarna lahir pada tanggal 23 Agustus 1980. Ia sering menjadi berita hangat di media sosial. Banyak orang membencinya, tapi tidak sedikit orang mencintainya. Dia dipecat sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024 karena dinilai melanggar janji, sumpah jabatan, dan kode etik. Tetapi pada pemilu 2024, rakyat memilih lagi sebagai anggota DPD periode 2024-2029. Semasih muda, AWK pernah terjun di dunia modeling dan menjadi cover boy majalah Aneka. Ia dinobatkan sebagai doktor ilmu pemerintahan termuda di Indonesia, yakni saat ia berusia 27 tahun, dan rektor universitas termuda di Indonesia saat berusia 28 tahun. Pada video saya yang lalu, ada warganet yang memberikan penilaian yang miring, tetapi juga banyak warganet mendukung dia. Ya seperti ini. Pengkhianat leluhur Bali sedang menuai karmanya. Awas kesambit karma buruknya. Belajar tata tertib dan sumpah jabatan DPD RI sebelum ngebacot, bro. Pendapat hukum Gede Pasak Swardike sudah nggak ada yang masuk logika sejak bahas hukum SKB, MDA, dan PHDI. Komplotan manusia yang urat malunya sudah pada putus bikin malu Bali. Yang mendukung AWK banyak sekali. Simak komentar mereka. Maju terus AWK, Ajik sangat dibutuhkan Nindihen Bali. Tetap mendukung AWK menjaga tanah Bali. DPD yang lain yang memecat AWK tidak ada sebaik AWK dan sehebat AWK. Karena AWK mampu dan mau berjuang untuk daerah yang diwakili. Yang memecat AWK aturan yang sangat aneh dan tidak masuk akal, yang memilih rakyat sebagai penyelenggara pemilihan KPU, tapi yang memecat Badan Kehormatan DPD yang merupakan rivalnya. Sakit negara ini. Dan banyak lagi dukungan yang senada. Saya tidak baca semuanya mengingat durasinya akan terlalu panjang kalau semua diungkap. Hukum Merua Bineda tampaknya memang langgeng. Yang baik dan buruk selalu berdampingan. Demikian pula seseorang. Ada sisi baiknya dan ada juga sisi jeleknya, tergantung
siapa dan dari mana melihatnya. Andai kata AWK benar-benar terpilih sebagai gubernur Bali, mau tidak mau kita harus menerimanya. Jadi kita jangan melihat siapanya, tapi lihatlah apanya. Kalau dia itu melenceng, berani melanggar aturan yang berlaku, awasi saja, kritik dia. Kritik itu artinya kita memberikan koreksi kepada dia dengan maksud Demi kebaikan kita bersama. jadi kritik yang bersifat membangun. Kalau ada kritik yang tidak bersifat membangun, itu namanya membuli, membenci. Demikian pula kalau seorang pemimpin yang baik, meskipun dibully, dicaci maki dan lain sebagainya, dia harus ayomi mereka. Dia harus ampuni mereka, sebab salah satu sifat pemimpin adalah kesama, yaitu memberikan ampun. Jangan lalu, oh dia itu pernah membuli saya, dia pernah membenci saya, dia tidak perlu dibantu. Nah, itu yang tidak benar. Kepada beliau kalau saya boleh berpesan, mengintrospeksi diri. Yang lalu biarlah berlalu ya. Mari kita perbaiki apa yang mesti kita lakukan, terutama di dalam hal berbicara. Sebab di dalam kekawinan itu sastra disebutkan, Buasito nimitanto metemu Laksmi. Artinya, oleh karena kata-kata kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Wasito nimitanto pati kepamuh. Oleh karena kata-kata kita bisa menemui ajal. Wasito nimitanto matemu duhke. Oleh karena kata-kata kita bisa mendapatkan kesusahan. Wasito nimitanto matemu mitra. Nah. Oleh karena kata-kata pula kita bisa mendapatkan mitra. Jadi dalam konteks ini mitra itu bukan berarti selingkuhan, dah. Berarti saudara, teman, sahabat. Oleh karena itu, sekali lagi kita harus berhati-hati dalam hal berbicara. Kepada siapa kita ajak berbicara? Apakah di depan umum? Atau kepada seseorang teman? Ataukah dalam konteks berguyon, serius, dan lain sebagainya? Itu harus kita pikirkan itu. Sebab kalau salah menyampaikan, yang benar pun akhirnya menjadi salah. Salah tampi orang. Menjadi pemimpin memang harus siap dibully dan dipuji. Ada yang suka dan ada yang tidak suka, itu biasa. Di dalam epos Mahabharata, tidak semua orang yang menyukai kepemimpinan Dharmawangsa atau Yudhishthira. Padahal beliau adalah raja di raja. Rajanya seluruh raja. Bahkan Sri Krishna yang sudah diyakini sebagai awatara, penjelmaan Dewa Wisnu ke dunia, masih saja ada orang yang menghina beliau. Dibilang pengangon lah, dibilang ini itulah, dan lain sebagainya lah.
Demikian pemirsa yang budiman, kalau ada kekeliruan, kebablasan, saya mohon maaf.